ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himah Aliyah insya Allah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru serta kamar mandi dan ruang makan. Insya Allah akan menghabiskan dana sekitar Rp92.550.000. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Himah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himah Aliyah di Dusun Tugu Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Pada kesempatan di siang hari ini banyak permintaan dari sahabat-sahabat untuk menanggapi, dan harapan kami memang tanggapan saya dari berbagai video-video yang bersifat tanggapan itu sampai kepada yang masodir, yang sumber permasalahan, sumber yang diperdebatkan. Kali ini kita akan menanggapi tentang saudara sahabat kami, guru kami, mantan guru kami, saya katakan mantan pengurus pusat kami, yaitu Cak Emir, seorang pendoktrin internasional yang mana sudah tidak asing lagi, dan insya Allah bidillah banyak yang kenal tentang bagaimana kepiawaian dia untuk mendoktrin, menghipnotis seseorang yang sebenarnya orang ini juga Allahu alam apakah tahu itu sesat atau tidak. Yang pasti dia juga korban dari penipuan, kebohongan, dan kejahilan para sesepuh-sesepuh Islam Jamaah zaman dulu. Mari kita tanggapi yang secara full sudah di upload di admin 2-3 hari yang lalu. Untuk hari ini kita akan tanggapi secara pemotongan-pemotongan, kita akan dengarkan lalu kita tanggapi secara ringan-ringan. Semoga membuka akal sehat, akal selamat pada saudara tua kita. Oke? Bismillah, kita tanggapi ya. Kemudian murtad, ya. Bahas murtad ini ya. Murtad itu keluar dari jamaah. Kalau murtad itu nyata-nyata dia udah nggak jamaah lagi. Tapi ternyata kalau dioncei di hadis itu ada orang dia sudah keluar dari jamaah tapi masih di jamaah. Ya, orang yang tidak mengindahkan kerukunan, kekompakan, bahkan bertengkar dengan sahabat jamaah, itu berarti dia itu sebenarnya keluar dari jamaah. Nabi bilang dia itu bukan orang Islam meskipun dia sholat, puasa, dan mengaku dirinya orang Islam. Fawa min jusa jahannam. Dia termasuk isinya neraka jahanam. Lah, saudara jamaah yang perlu diketahui ya, niki untuk para pengurus semua jamaah lah, semua jamaah. Ya. Orang keluar dari jamaah atau murtad itu dibagi menjadi 2 kategori besar. Seperti melanggarnya iblis dan melanggarnya Adam. Iblis itu melanggarnya karena sombong. Tobatnya susah dan nggak bisa tobat dia. Nggak bisa tobat. Disuruh tobat oleh Allah nggak bisa. Karena kesombongan. Orang jamaah jangan sampai murtadnya karena sombong. Mohon maaf ya, ada orang jamaah ngajinya di jamaah ngolokin Bapak Imam Haji Nur Hasan, ngolokin Bapak Haji Abdul Dohir Sweh, Muhammad Sweh, ngolokin Bapak Imam sekarang di Ajis.
ngolokin mubalek-mubalek, merasa lebih pol daripada paku bumi. Mantap. Paku bumi itu apa? Terkungkung, pengetahuannya nggak luas. Karena dia nggak pernah ke pusat. Paku bumi itu ya sekolah dikirim sekolah ke Mekah. Di sini juga ngaji dengan, maksudnya peningkatan ilmunya terus. Kalau ada orang murtad saudara jamaah ngolokin jamaah karena kesombongan dirinya, maksudnya itu dia merasa benar, merasa jamaah ini sesat semua, itu baliknya susah setengah mati. Tapi kalau orang nggak jamaah ini jamaah murtad maksudnya nggak jamaah, nggak aktif dalam jamaah, nggak sambung, nggak ngaji, karena terpengaruh, bukan karena kesombongan. Terpengaruh dunia, terpengaruh cewek, terpengaruh pekerjaan, terpengaruh hawa nafsunya, malas. Itu sudah jamaah. Baliknya jauh lebih mudah. Oke, saudara-saudaraku semua, kita mengulas sedikit. Jadi dalam pandangan Islam Jamaah, pandangan kita dulu dan sudah terwakili oleh ucapan Cak Emir, bahwa murtad itu adalah ukurannya bukan keluar dari yartadda atau yartaddu an dinik, keluar dari agama Islam, bukan. Dalam pandangan Islam Jamaah itu yang dia katakan murtad itu adalah keluar dari golongannya. Ditambah ada dua model katanya murtad itu, ada kedua model. Yang pertama adalah menghina jamaah, menyesatkan jamaah, menghina keamiran-keamiran yang ada, imam-imam yang sudah ada, yaitu imam yang sudah pertama Imam Hasan Al-Ubaidah Lubis, kemudian Pak Bohir, dan ketiga adalah Sultan Aulia ini. Jadi ukuran murtad dalam Islam Jamaah itu ketika menghina, menyepelekan, ngeremehnya, wes otomatis murtad. Murtad ini kata-kata murtad yang secara syara'an, secara syariat menurut mereka yaitu dianggap keluar dari agama Islam. Ini nyata. Padahal kalau pengertian kaum muslimin yang namanya murtad itu kan ya memang keluar dari golongan ad-din. Kemudian pindahlah agama lain, Nasrani, Yahudi, atau mungkin menjadi orang jahiliyah yang nggak pernah mengenal agama lagi. Tetapi bagi Islam Jamaah bukan seperti itu. Yang dikatakan murtad itu adalah keluar dari golongannya. Orang yang seperti ini katanya, yang menyepelekan, yang meremehkan, yang sering menyesatkan, itu sulit baliknya. Dibanding orang yang keluar karena beletong itu karena memang nggak paham, dalam mengaji nggak paham. Nanti kita urai, saya juga pernah mengurai seperti ini. Memang kita akui ada dua model keluar dari jamaah, itu ada dua model seperti ini. Biasanya yang nomor dua ini masih tersangkut syubhat. Tapi dia tidak tertib, tidak paham jamaah, ya. Tapi tersangkut syubhat. Syubhatnya pokoknya jamaah suruh gak jamaah rokok. Tapi saya masih ya malas-malasan gitulah. Sehingga kalau orang yang tipikal nomor dua seperti ini, ketika keluar dari Islam Jamaah pun dia kadang-kadang lebih baik gak sholat gitu. Lebih baik gak ibadah karena ibadah kita tidak diterima menurut keyakinan mereka. Kita lanjutkan yuk. Kayaknya jauh lebih mudah karena Nabi Adam terpengaruh keluar dari surga itu adalah bukan kesalahan karena sombong, karena terpengaruh. Bisa dipahami dong, betul belum? Makanya kalau ada orang jamaah keluar dari jamaah misalnya nggak sambung, nggak apa, lama harus nggak terus muncul saudara jamaah, nasihatin dia. Oke, nasihatin. Kalau ketemu nggak pernah ngikut kemana aja kamu, nasihatin dia. Terus kalau dia baik jangan diolok-olok. Memang tanggungannya besar saudara jamaah kalau keluar jamaah tobat. Saudara ya, ini yang lama-lama tahu. Sobatnya orang yang keluar jamaah ngolok-ngolok keimaman. Nanti saya bahas solusinya. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Ada saya di selain Bapak Imam Haji Abdul Aziz ini, saya Pak Yusuf, Mas Safiluddin, Pak Mustafa Lutfi dari Paten. Terus Pak Mustafa Royang, ada beberapa Pak Hukumi ngurusi tobatnya orang yang keluar dari jamaah dan ngolok-ngolok jamaah. Jadi di Quran itu tobatnya 3 orang, ada nggak? Di Quran itu tobatnya 3 orang yang tertinggal dari perang. Itu dikasih waktu oleh Allah. Jadi Nabi melarang jamaah, dilarang bicara dengan orang ini juga dilarang bicara dengan jamaah sampai Allah memutuskan. Orang ini tobatnya sudah jujur, sudah mengakui kesalahan apa adanya, semuanya sudah diakui. Nah, tapi nunggu keputusan dari Allah. Lah orang zaman Bapak Imam Haji Hasan, orang keluar dari jamaah dan ngolok-ngolok jamaah terus balik, saudara. Itu tobatnya nggak terus saya mengakui kesalahan saya tobat, saya belum pernah keluar dari jamaah, saya ngolok-ngolok. Nah, saya sekarang membaca istighfar, ya toh, saya baca istighfar, saya berjanji tidak akan mengulang dan saya sanggup menunaikan kafarah. Yang Bapak Imam nyuruh saya proses itu jamaah, asalnya tobatnya cuma 1 lembar. Dibilangin, kamu harus cerita kenapa kamu keluar dari jamaah, ngolok-ngolok jamaah, siapa yang bilangin kamu, terus kamu sudah ngomongin siapa saja. Terus selama ini kamu ngapain saja? Itu. Terus kamu harus cerita kenapa kamu kembali, apa alasanmu kembali, siapa yang nasihatin kamu.
asalnya 1 lembar jadi 4 lembar. Dari 4 lembar jadi 8 lembar. Dari 8 lembar jadi 16 lembar. Dari 16 lembar saya pergi. Karena saya harus balik ke Australia. Itu sampai jadi 30 something lembar. Nggak mudah, dan itu dibiarin. Beberapa jamaah dulu yang keluar dari jamaah, balik di jamaah, biasa seperti namanya. Dikasih kafaroh tinggal di Kediri, anak-anaknya. Makan dikasih, anaknya boleh sekolah, dia juga dikasih makan, sholat ibadah tertib. Satu yang nggak boleh dikerjakan, ngomong dengan jamaah. Nggak boleh ngajak ngomong jamaah, dia juga nggak boleh ngomong dengan jamaah. Musa Samiri yang murtad, yang yang bikin ngambil bekasnya malaikat Jibril, kudanya malaikat Jibril ditaruh di mulutnya sapi sampai ngomong, dibilang ini loh tuanya Musa itu lupa dia tuanya di sini, dia pergi ke sana. Pokoknya jamaah takul ala misas, nggak boleh salaman, bukan nggak boleh ngomong, nggak boleh komunikasi dan nggak boleh salaman. Kalau salaman, Musa Samiri itu gatal. Jadi kalau setiap orang mengajak salaman orang jamaah, dia langsung gatal. Antakul ala misas, jangan sentuh saya, jangan salaman dengan saya. Oke, sudah ya. Jadi 2 macam murtad menurut Caimin, menurut versi Islam Jamaah itu. Yang pertama karena keyakinan. Seperti kita ini murtad dan dimurtakan menurut bahasa mereka, murtad dan dimurtakan. Itu kafarohnya, jika kita kembali tobat lagi, itu kafarohnya sangat-sangat berat. Menurut bahasa Caimin sangat berat. Nah, hal ini kemudian kafarohnya itu apa? Kafarohnya itu menurut surat taubat dari 1 lembar menjadi 4 lembar, menjadi 16 lembar, menjadi 32 lembar. Saya masih menunggu apakah menjadi 60 lembar atau menjadi 128 lembar atau menjadi 156 lembar dan sekian-sekian. 256 lembar dan sekian-sekian. Ini ngedobos namanya. Ngerti dobos? Dobos. Itu siapa, orang mana, tinggal sebutkan saja namanya siapa. Itu hanya untuk menakut-nakuti jamaah aja. Lalu sampai secara detail kenapa kamu murtad dari jamaah. Kan dari jamaah, bukan dari agama Islam. Kemudian siapa saja yang kamu pengaruhi. Ngapain saja kamu setelah murtad. Terus kenapa kamu kembali lagi dalam jamaah. Terus dia membuat sebuah analogi perbandingan seperti sahabat tiga sahabat yang tidak ikut perang karena sebuah alasan kesengajaan. Ditambah lagi dengan lebih kuat lagi yaitu misas, yaitu zamannya Nabi Musa alaihissalam, yaitu siapa itu Musa Samiri yang telah menipu umatnya Nabi Musa yang ditinggal mengambil kitab Taurat yang akhirnya menyembah anak sapi itu. Jadi la haula wala quwata illa billah. Caimin ini ngaco. Begitu mudahnya mengutapkan kalimat-kalimat murtad yang didasarkan hanya tidak sepaham dengan golongannya. Padahal kita masih sholat, masih zakat, masih yang mampu masih haji, umroh, sodako, syahadat. Bahkan pengetahuan tauhid. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, pengetahuan tauhid bagi kita-kita yang dulu yang dianggap katanya menyepelekan mereka. Kita tidak menyepelekan, kita meluruskan, menyalahkan dulu lalu kita luruskan. Tidak ada hinaan secara personal kemudian kami menghina kepada personal, menghina atas ajaran, tidak. Disalahkan, itu salah. Itu tidak benar, yang benar seperti ini. Gitu Cak Emir ya. Jadi Anda jangan kemudian kegarangan itu kemudian sampai ngawur, kembali kepada diri Anda, naudzubillah min syarri dzalik, sampai Anda begitu mudah mengatakan kalimat-kalimat murtad. Yang kedua di situ ada kalimat katanya membuat surat tobat. Berarti benar kan? Islam Jamaah itu kalau melakukan kesalahan akan disuruh membuat surat taubat. Dan sekali lagi katanya orang yang taubat masalah seperti ini nanti entahkah di dalam nanti ada, di depan nanti ada atau tidak. Itu sulit untuk dipercaya. Jamaah sudah nggak percaya lagi. Artinya dia walaupun pangkatnya awalnya tinggi karena terpengaruh masalah ini, maka tidak boleh menjadi jamaah biasa. Sah lawasi. Katanya seperti itu. Kita dengarkan lagi. Sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi kamu jangan setelah keluar dari jamaah terus balik. Apalagi keluarnya karena ngolok-ngolok. Bahkan sudah jamaah ya, saya terusin aja supaya besok masih ada waktu yang lainnya. Bahkan ini hati-hati ya.
Sekarang itu musim ya apa, banyak jamaah-jamaah itu yang mendemo keimaman. Keimaman di demo. Menjatuhkan wibawa imam. Saudara, kalau kita tidak setuju dengan imam, apa saja, itu aslinya kalau bisa kita ngomong dulu. Clear, duduk bersama, Pak, saya nggak suka ini. Kalau dia memang nggak bisa, baru dilaporkan ke atasnya. Kalau nggak bisa, dilaporkan ke atasnya sampai imam yang DPR. Soalnya jamaah, kalau kita menjatuhkan wibawa imam, ya, menjatuhkan wibawa imam, sampai orang jamaah menghina, itu namanya resolusi. Resolusi itu bukan membuat pernyataan baru ya. Resolusi itu maksudnya, kalau Bapak Imam Almarhum bilang, membuat solusi baru. Dia menganggap bahwa imam ini nggak bagus, harus diganti. Itu resolusi. Resolusi itu nggak akan bisa tobat. Artinya dia menjatuhkan wibawa imam, dia orang jamaah jelasan ini sampai orang nggak menghormati. Itu tobatnya harus bisa mengembalikan penghormatan itu, dan dia tidak akan bisa mengembalikan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi terlalu mengklaim, menjas bahwa orang-orang yang keluar itu tidak akan bisa mengembalikan kewibawaannya sang imam sampai hari kiamat. Pertanyaannya, lagian siapa? Lagian siapa yang ingin balik? Lagian pula siapa yang ingin akan menyembah-nyembah, kemudian menjadi kesetnya Bapak Imam lagi setelah kita mengetahui bayan jelas, dengan ilmu yang jelas, dengan hujah yang jelas, dengan apa itu ta'dil syubhat yang jelas nyata seperti itu. Lagian siapa yang ingin balik? Caimin Hamdun kok lucu banget. Ini hanya konsepnya hanya menakut-nakuti jamaah saja. Itu hanya putaran nakuti jamaah agar jamaah takut. Dan banyak seperti ini yang modelnya takut seperti masih tersangkut syubhat, kemudian dia terpengaruh. Tapi masih tersangkut syubhat itu lari kemana-mana susahnya. Setengah mati, aku jamaah pokok, aku jamaah pokok, aku nono jamaah, aku jamaah Bapak Imam. Jadi dia masih sebenarnya sudah mulai agak ya terpengaruh dikit lah. Nah, cuman ada syubhatnya. Walaupun saya yakin bayan atau penjelasan yang sedikit itu insya Allah bisa mematahkan ratusan bahkan ribuan kebatilan. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu datang maka hancurlah kebatilan. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Ini Caimin ini ngaco, ini konteksnya hanya medeni jamaah. Masa murtad diukur dengan jamaahnya, murtad diukur karena meremehkan sang imamnya, murtad diukur karena apa itu namanya meremehkan atau tidak mengindahkan, tidak taat pada sang imam. Kan lucu banget. Lanjut yuk. Oh, desa daerah sama. Tapi yang lebih parah lagi kalau sampai kita resolusi kepada imam yang dibayar. Orang murtad itu ya. Sekarang saya nggak mau nyebut namanya. Ada jamaah, zaman saya masih mau balik utang dulu. Ini super cerdas. Orang belum ngaji Ibnu Katsir, dia udah nyari siapa di jamaah yang bisa ngaji Ibnu Katsir. Asal dia dengar, oh kata Bukhari, kiai, jamaah, asalnya dulu kiai kata, didatengin wajib Bukhari, wajib Muslim, salahnya Nawawi, semua pokoknya sampai ilmunya mentok. Pinter. Cuman setan pinter, saudara. Bisikinnya pinter. Ista'wad alim syaitan sampai kelompok ikut setan. Dibisikin setan. Pinter itu asalnya begini di kelompok. Saya pernah di kelompok itu. Kamu balik ngajar itu ngomong gini. Wah, pertanyaannya begitu itu, pertanyaannya begini. Di kelompok, saudara. Itu ada sebab usulnya itu, sebabnya begini. Kamu mengatakan itu salah. Orang jamaah ya ngono ning ojo ngono. Lama-lama nggak bisa kontrol. Lama-lama terus ngomong gini, lah ya. Haji Nur Hasan ini mau balik kayak gini kok ditugaskan. Dia kan menanggung dosa dari kiamat nanti. Balik belum jelas keterangannya, belum ini kok sudah ditugasin. Mestinya kan ya make sure kalau dia bisa menangkan Quran hadis baik baru ditugasin. Bapak Imam Haji Nur Hasan itu jawab halusnya begini. Yo, aku pinter yo, balikku ulang ngono ben pinter. Kemudian apa lho? Kalau kamu pandai, balik saya yang saya tugaskan kamu ajarin pandai. Soalnya semua saya mau balik itu enggak pandai, lama-lama jadi pandai. Kita panggil lho. Ayo mau balik pandai-pandai di sini loh. Asalnya dulu apa yang langsung pandai? Lahir langsung pinter ngomong, pinter nasihat, pinter ngaji, pinter baca Quran, enggak kan? Asalnya enggak pandai. Itu jawaban halusnya. Jadi keimaman sampai sekarang ini ya, kalau ada mubalik baru tugas belum bisa diajarin. Nanti kedua ketiga insya Allah dia balik jagoan. Kita punya jariah. Yang dulu zaman Bapak Imam dulu, saking gencarnya orang itu nulis surat, saya masih punya suratnya saudara. Ngolokin Bapak Imam Haji Nur Hasan. Kamu ini imam yang enggak ini enggak itu mau balik kayak gini tugaskan. Bapak Imam jawab gini kasarnya itu. Lah ya, kamu itu ngasih saya gaplek. Tahu gaplek saudara? Tahu nggak gaplek ini? Gaplek itu singkong gendruwo
dijemur apa dijemur? Dijemur aja pakai apa? Terus sampai digerus ada yang dipakai bahan untuk roti tapi dari singkong. Tapi singkong yang busuk saudara. Dia bilang gini, kamu ngasih saya gaplek. Terus saya bikin jadi roti bolu. Ya, mestinya kamu syukur kalau masih sudah jadi bolu meskipun bolunya bolu gaplek. Betul betul. Coba kamu kasih saya gandum yang bagus dari Amerika, dari Australia. Bikin roti bolu kecil. Betul. Nah waktu itu, ya ini senior jamaah di sini banyak ya. Pondok jamaah terutama Gading, Kediri Kertosono Gading ini tempatnya saudara. Orang kalau di kampungnya sekolahnya nggak bisa, nggak terima sekolah negeri, sukanya ngeluyur, tawuran, maaf nyolong, pokoknya gak takut rumah, baru dikirim ke pondok. Gitu bang. Jadi di sini disebutkan tadi ya, ada mubalik resolusi katanya, mubalik yang dianggap membantah, membangkang, mubalik senior. Dia banyak belajar ilmu sana kemari, lalu menyepelekan produk jamaah, mubalik yang produknya jamaah. Sebenarnya ini sama-sama mubalik jamaah, cuman yang satu ini semangat mencari ilmu, syarah hadis. Ya. Secara adab memang nggak boleh, tetap secara adab tapi nggak boleh meremehkan orang lain dengan apapun itu nggak boleh, kecuali kalau kesesatannya. Tapi masalahnya kan gini, apakah kemudian hanya memberikan masukan kepada sang imam, memberikan masukan atau bahasanya ya masukan, saran dan ya masukan itu, masa mubalik yang Anda tuliskan seperti ini kemudian menjadikan murtad. Kemudian gara-gara seperti itu menjadikan murtad benar-benar murtad loh ya. Dan mereka menghukumi murtadun, kafirun, murtadun itu seperti itu. Kan aneh gara-gara tidak sopan, gara-gara tidak mau dengan sang imam. Gara-gara apa? Memberi masukan kepada sang imam. Ini kalau nggak aliran sesat nggak mungkin ini. Dan jamaah seperti itu saudaraku semua. Jadi seakan-akan kita itu nggak bisa berkutik sama sekali. Di dalam Islam jamaah itu kita nggak bisa berkutik sama sekali. Enaknya mau manut. Maka orang-orang luar sebelah sini, orang-orang sini, orang-orang luar bener. Wong kok kaya kebu. Ya katakan wong kok kaya kebu, maksud dingono gelem ya. Gitu loh ya. Jadi imam di dalam Islam jamaah itu nggak boleh memberi masukan, diem aja pokoknya semangat. Walaupun dia sepintar apapun yang di atas mungkin yang ngajar itu jauh lebih rendah mungkin secara keilmuan, kita harus taat. Padahal jelas tuh idza wusidal amr bi ghairi ahliha fantadirus sa'ah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza wusidal amr ketika dipasrai sebuah perkara bi ghairi ahliha dengan tanpa ahlinya, ya fantadirus sa'ah, maka tunggu kerusakan. Dan benar ulama-ulama Islam jamaah rusak alirannya. Kenapa? Kenapa? Bi ghairi ahliha, tanpa ahlinya menyampaikan agama. Mondok baru 1 tahun 2 tahun sudah seakan-akan pemegang tafsir, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti kaidah bahasa Arab, nggak ngerti apa ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, nggak ngerti. Ngertinya cuma jamaah syariah, gak jamaah rokok. Mana itu ya? Yuk lanjut. Alah sing lawas-lawas lho, betul. Wes pokoke arek rokokan, arek sembawaran wis. Sing nakal-nakal sing gak keterima negeri, sing demo, sing apa semuanya, Pak. Baru bikin pondok, sing pinter kon sekolah. Wong pinter sekolah jadi dokter. Numpak kapal mibur nek turun nuker, ya. Mari muluk nyiar. Jadi yang pinter gak dikirim ke pondok, tapi yang degel, yang nakal, yang tawuran dikirim ke pondok. Di sini digembleng sampai bisa baca Quran, bisa baca hadis, bisa nasihat, bisa ngajar. Itu luar biasa, Saudara. Gaplek jadi bolu luar biasa. Begitu, Bang. Tapi sekarang sebaliknya, Saudara. Sekarang ini banyak benar-benar gandum, Saudara. Anak-anak orang pintar-pintar saya lihat di sini sejak 10-15 tahun terakhir ini. Masya Allah. Gading ini penuh dengan anak-anak pintar. Bapak ibunya yo pintar. Ya punya pekerjaan yo suge, anaknya dikirim di Gading. Anak yo pintar, Pak Lur. Ya toh? Makanya kalau jadi anak sekarang, anak di sini jadi MTI, jadi mubalik itu biasa, Saudara, soalnya bahannya api. Enggak apa-apa, Lur. Tapi luar biasa juga sih. Makanya di sini ya, sekarang tinggal hati-hati ini ya. Bahan bagus, sekolahnya bagus, di sini jadi bagus, pulang harus jadi bagus. Lebih baik daripada zaman dulu. Ada satu anak ya, di sini di kartu merah. Tapi di bintik kayak pulau, eling loh. Ditampung dipacari sama Pak Said kasih kartu merah.
Waktu itu ditamu di Pancari. Ya ngaji ya apa? Ini ada Pak Tarsim, ada Pak saya belum meninggal ya, Pak Tarsim ada ya. Pak Jumikan sudah pergi ke Solo. Saya nerobos 87 ketemuan itu. 87, harus 87 ya. Bukan 97. 1987 saya nerobos ke Ini apa sih? kadang kayak Pak Said Sulaiman. Bawa apa? Rekaman yang diceklek itu apa? Ceklek. Terus kamu namanya siapa? Saya ini saya dipanggil mau diolok-olokin mau di dia foto. Jadi secara untuk anak cucu saya, taruh di meja diceklek. Saya tanya, kamu dulu kok yang saya adalah balik lagi ya, jangan tentang murtad ini ya. Kita jangan keluar dari jamaah karena sombong. Susah baliknya. Orang ini sudah ngolokin Bapak Imam itu, Haji Nur Hasan itu sampai bilang bodoh. Orang kayak gini kok ditugasin gini. Bapak jawab kayak gitu, dia tetap aja katanya keluar. Jadi jangan rumong sok pinter. Kayak iblis segala jamaah, rumong sok sombong, katanya keluar dari jamaah. Dan baliknya susah. Tapi kalau ada orang terpengaruh gak sambung karena kerja karena apa, itu gak boleh sebenarnya. Tapi kalau dia balik sudah jamaah itu kemungkinannya masih besar. Itu tentang murtad. Sakit dipahami apa betul? Nah. Jadi orang yang misalnya karena maksiat, karena pemalas keluar dari Islam jamaah itu lebih mending daripada para mantan-mantan seperti ini yang kemudian dia ngerti ilmu keluar karena keilmuan. Itu menurut Caimin lebih sulit baliknya, dan itu ucapan itu terbukti lebih sulit baliknya. Artinya nggak balik Mekah, ngapain balik? Lebih sulit baliknya itu memang nggak mau balik. Sampai ada beberapa mubalik itu bertanya pada saya, Mas, ada mengulon umpama jamaah di toto apik lu gelem balik ora Mas? Umpama jamaah di toto apik jamaah bubar. Umpama jamaah Islam jamaah itu ditata yang bagus, maka tidak ada sistem yang seperti jamaah. Ketika orang diajarkan tauhid, bagaimana benarnya tauhid, bagaimana benarnya muamalah, bagaimana khilafiyah, harus saling menghormati, khilafiyah. Enggak kemudian golongannya menjadi standar kebenaran, enggak jamaah, enggak enek, bubar. Wah, itu si malakama no. Berarti jeleknya sesatnya itu utuh, nanti baiknya malah bubar. Iya sih malakama memang itu dibentuk dengan kesesatan kok. Jadi itu saudaraku semua. Jadi enggak ada WDW kok kemudian niat balik, ngapain balik? Tetapi menurut Caimin masih mending orang-orang yang karena keluarnya bules, karena keluarnya nggak ngaji karena mungkin pekerjaan, mungkin karena pemalas, itu mending. Tapi saya katakan orang model seperti ini malah tersangkut syubhatnya kuat. Dan saya beberapa kali menjumpai model seperti ini beberapa kali. Akhirnya sampai keluar pun dari Islam jamaah pun dia tidak mau bergabung dengan kaum muslimin karena masih menganggap bahwa agama yang paling sah adalah jamaah itu, walaupun dia tidak bisa melakukan. Dan itu pernah terjadi. Seorang pengurus daerah yang pada akhirnya naudzubillah min dzalik, ada masalah apa itu, keluar. Ya sudah, maksiat sekalian sampai dia naudzubillah min dzalik su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaan mabuk dan lain sebagainya, dan kecelakaan saat itu. Ini karena memang syubhatnya luar biasa ini. Nah, entah ini aliran ini itu menanamkan gimana ya, dua-duanya kena semua. Yang ahli ilmu yang pernah membalik katanya keluarnya itu sulit baliknya, memang kita nggak niat balik kok ya. Oke, sebentar lagi kita dengarkan lagi. Murtad yang paling sakti saudara jamaah adalah sabda Rasulullah SAW gini, la yahillu damu muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah illa bi idari talatin at-tayyib bizani wa nafsu bin nafsi. Terus batari boleh al mufariqul jamaah. Al mufariqul jamaah. Farqul jamaah itu juga disebut murtad. Farqul jamaah. Jadi nggak halal darah seseorang yang sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Allah dan saya utusan Allah, maksudnya dia sudah masuk jamaah dan Islam kecuali dengan 3 hal. Kalau 3 hal ini dilabrak saudara jamaah, dia halal gunanya, dia bukan orang jamaah lagi. Apa itu? Dia membunuh sama jamaah, atau dia zina mukson, jadi sudah pernah punya suami atau sedang punya suami istri, atau sedang bersuami istri kok berzina, itu halal dibunuh. Rajam. Yang terakhir adalah at-tarikul ini, meninggalkan agamanya, yaitu al-mufariqul jamaah, orang yang memisai jamaah. Itu sebenarnya murtad. Farqul jamaah itu murtad. Nah itu. Nah ini berdoa kepada Allah, semoga Allah menetapkan kita dalam jamaah. Semoga Allah menetapkan kita dalam jamaah sampai ajar mati kita, anak cucu kita sampai masuk surga selamat dari neraka. Jamaah-jamaah yang sedang terpengaruh, sedang beretong, sedang bulus, kita doakan doa paling bisa kembali tobat dan menjadi jamaah lagi yang baik, bersama-sama masuk Allah selamat dari neraka Allah. Ya. Pakai dalil. Dalilnya adalah 3 orang itu tidak halal darahnya kecuali melakukan 3 perkara. Artinya tidak boleh dibunuh kecuali 3 perkara. As-sayyibu zani.
Yang pertama adalah orang yang pernah menikah kemudian berzina. Yang kedua adalah apa? Orang yang saling membunuh. Yang ketiga adalah at-tariku lidinihi. Coba di mana nih? At-tariku lidinihi, meninggalkan agama. Prakteknya al-mufariku lil jamaah, yang memisai keluar dari jamaah. Ya, coba diurai nih. Kata Ca'imir ini hanya penekanannya di kalimat terakhir, at-tarik al-mufariku lil jamaah. Padahal al-mufariku lil jamaah itu hanya takkid, untuk takkid penguat, penyempurna. Apa yang paling utama adalah meninggalkan agama. Meninggalkan agama. Agama apa? Islam. Prakteknya memisai jamaahnya orang Islam. Tapi yang ditekankan kan yang ada kata jamaahnya itu. Bukan lidinihi. Tapi al-mufariqu lil jamaah, misai jamaah. Ini kemarin sudah saya sampaikan di bab akidah di usul salasa, itu pernah kemarin tadi malam saya sampaikan di para kajian gabungan 14 masjid. Jadi di Islam jamaahnya terfokus pada kata-kata kalimat, ada kata-kata al-jamaahnya itu sendiri. Padahal kalimatnya jelas at-tariku lidinihi, meninggalkan agamanya. Apa agamanya? Ya Islam dong. Gak mau sholat, gak mau zakat, gak mau syahadat, gak mau melakukan syariatul Islam secara sengaja dan memisai dari perkumpulan orang Islam. Nah itu namanya murtad. Ca'imir. Tapi pertanyaannya, kita sekarang sudah keluar dari Islam jamaah, kita di masjid ini. Saya sedang membuat video ini di masjid. Sholat, menunggu sholat zuhur 11:30. Kalau muadzinnya belum datang, saya yang adzan. Saya di lokasi pondok pesantren. Sahabat-sahabat yang keluar dari Islam jamaah semakin dekat, semakin banyak ilmu, semakin mengetahui. Lalu agama apa yang mereka tinggalkan? Agama Islam. Loh, kita Islam. Anda sendiri aja belum tentu tak ngerti Islam itu apa. Bahwa Islam. Bahkan masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, bisa dikatakan bahwa Islam jamaah itu lebih penekanannya pada jamaahnya, bukan Islamnya. Kalau Anda sadar dan tidak sadar, kalau Anda menyadari, coba. Di setiap kita ceramah, setiap kita nasihat, setiap kita mengaji di Islam jamaah dulu. Dengan bahasa apa? Para sedulur jamaah. Para sedulur jamaah. Lebih mantap. Tapi kalau mana ada coba yang lain? Mesti ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau libat ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Muslimin. Tapi dalam jamaah enggak ada Anda sadar dan tidak sadar. Tidak pernah. Saya pernah sekali ditegur. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ditegur. Kok ya wong jopo. Nah kita kan orang Islam, namanya muslimin wal muslimat. Agamanya Islam. Tapi sangat fobia, sangat nggak nyaman mendengar kalimat muslim. Lah ini Islam jamaah terpelesetnya di sini. Orang yang memisai jamaah, dan jamaahnya pula yang dipikirkan. Bahkan sampai standar jamaahnya itu adalah membenci sang imam, membantah sang imamnya, dianggap murtad. Dan kita juga berdoa semoga kalimat-kalimat itu tidak kembali kepada beliau, karena kasihan sekali kalau sampai kembali. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memurtadkan saudaranya padahal dia tidak sesuai dengan yang dikatakan, bisa kembali pada dirinya. Maka dua kemungkinan, apakah benar memang itu murtad, atau yang kedua kembali pada dirinya. Padahal sedangkan yang kita lihat, coba sahabat-sahabat mantan malah lebih taqarrub ilallah, lebih bermanfaat bagi kaum muslimin, lebih mengetahui hak-haknya infak, lebih mengetahui hak-haknya sedekah daripada dulu di Islam jamaah hanya memperkuat golongan saja. Demikian saudaraku semua, semoga bermanfaatnya. Ucapan Ca'imir, semoga ucapan saya bantahan ini tersampaikan pada beliau. Apapun caranya, jangan yang punya nomornya silahkan dikirim.
Silahkan dikirim. Tidak apa-apa. Ya. Silahkan dikirim. Malu sendiri. Paling-paling dia cari siapa yang menyebarkan. Loh, lah kalau gentle harus ada jawaban kembali. Balik lagi, jawaban lagi. Artinya pernyataan saya ini dijawab lagi dong. Ya, dibantah lagi. Tapi kan yang ada mungkin ini siapa ini? Yang membotolkan siapa? Kok ketakutan sekali. Agama kok sembunyi-sembunyi. Padahal urusan dunia itu kalau sembunyi-sembunyi mesti ada hal yang salah. Maling itu sembunyi-sembunyi. Walaupun ketemu anak kecil, dia lari. Nah kalau agama seperti ini, maling lari karena salahnya. Nah kalau agama seperti ini lari dari perdebatan, lari diskusi, berarti bisa dikatakan apa? Salah. Dan itu disadari mereka. Nah kalau gentle ya berani mengucapkan tanggung jawab dengan ucapannya. Murtad. Ini wong semetu soko jamaah murtad ya alasannya ini. Ya sudah tadi ya sudah saya bantahkan. Coba dibantah lagi. Jadi standar kemurtatan itu jangan dari jamaah Anda Cak Emir. Standar kemurtatan itu at-tariku lidinihi, meninggalkan agama. Prakteknya al-mufariku lil jamaah, yaitu memisai keluar dari jamaah kaum muslimin. Itu ya. Semoga bermanfaat. Tadi sudah berbunyi ya, suara jam menunjukkan sudah menjelang sholat zuhur. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.